Setelah aku bercerai, putraku hanya memberiku tempat di sofa tua berdebu miliknya. Di hari yang sama, ia membelikan apartemen mewah untuk ibu mertuanya. Kalau ibu mau hidup nyaman, seharusnya ibu tetap menikah dengan ayah, katanya. Keesokan harinya, dengan hanya uang Rp20.000 di saku, aku menghilang, dan ketika ia akhirnya menemukanku, ia tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Namaku Sadira. Usia 58. Sehari lalu aku resmi bercerai dari suamiku, Sihran, setelah 33 tahun menjalani pernikahan yang lebih sering penuh luka daripada tawa. Aku keluar dari rumah itu hanya dengan satu koper kecil dan sebuah map berisi surat perceraian. Putraku, Dawan, satu-satunya anakku, menyuruhku tinggal di rumahnya. Istrinya, Eva, menyambutku dengan senyum hambar. Ia tidak mengatakan banyak, hanya mengangguk dan membuka pintu apartemen kecil itu tanpa menatap mataku. Aku kira mereka menyiapkan kamar. Tapi yang kutemukan hanyalah sofa panjang berdebu di ruang tamu. Di sampingnya ada selimut tipis dan bantal yang sudah kempis. Dawan tampak gugup ketika aku berdiri diam di depannya. Ibu bisa tidur di sini dulu. Sementara aja, katanya. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya duduk, menahan tubuhku agar tidak roboh. Baru akan kutanya mengapa tidak di kamar tamu, ketika Eva keluar dari kamar utama dengan ekspresi yang jauh dari ramah. Hari masih siang ketika mereka keluar rumah. Mau lihat unit apartemen baru yang kubelikan untuk ibunya Eva, kata Dawan dengan bangga. Ibu tahu kan? Ibu mertuaku akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Jadi dia perlu kenyamanan yang lebih. Aku mengangguk. Apa lagi yang bisa kulakukan? Malamnya, mereka pulang membawa belanjaan mahal. Di tengah makan malam, aku berkata pelan, apartemennya bagus. Dawan tertawa, lalu menjawab, kalau ibu mau hidup nyaman, seharusnya ibu tetap menikah dengan ayah. Jangan sok-sokan cerai. Kalau kayak gini kan ibu nyusahin diri sendiri dan anak-anak ibu. Haduh, perkataan itu menusuk lebih tajam dari silet. Aku menatap wajahnya yang dulu kubela di depan semua orang. Anak yang kupeluk di hari demamnya. Yang kubelikan buku saat tak cukup uang untuk beli baju baru sendiri. Anak yang kubela bahkan ketika ayahnya berkata dia tak akan jadi siapa-siapa. Kini anak itu memberiku sofa tua, dan kalimat yang mengusirku lebih halus dari teriakan. Namun jauh lebih menyakitkan. Malam itu aku berbaring di sofa. Tidur tak datang. Mataku terbuka menatap langit-langit. Di dada, ada sesak yang tak bisa kuurai. Aku tahu, aku tak bisa tinggal di sini lama-lama. Tapi aku juga tak tahu kemana aku harus pergi. Aku hanya tahu satu hal. Besok, aku harus menghilang. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 5. Dawan dan Eva masih tertidur di kamar mereka. Aku duduk diam di ujung sofa, membungkus tubuh dengan selimut tipis yang bahkan tak cukup menahan dingin lantai. Di hadapanku ada tas kecil berisi baju ganti dan dompet. Saat aku buka dompet itu, isinya cuma uang 2 lembar 10 ribuan. Uang kembalian saat aku membeli mie instan beberapa hari lalu. Tak ada ATM, tak ada kartu. Semua akses ke rekening, termasuk hasil jual rumah, dikuasai Sihran, karena dia yang mengurus semua surat sejak awal. Aku bisa saja menuntut hakku. Tapi aku tahu, jika aku melawan, aku hanya akan kelelahan menghadapi sistem yang tak berpihak pada perempuan setengah umur tanpa pengacara. Tanganku gemetar saat menyentuh dompet itu. 20 ribu. Itulah modal hidupku sekarang. Aku membuka album foto yang kusembunyikan dalam koper. Di halaman pertama ada foto Dawan saat usia 5 tahun. Tersenyum dengan gigi ompong, memeluk boneka rusak yang dulu kubetulkan dengan benang jahit. Air mataku menggenang, tapi tak kutumpahkan. Ada perih yang rasanya terlalu tua untuk ditangisi. Pikiranku melayang pada hari-hari di mana aku bekerja dari pagi hingga malam. Menjahit baju di siang hari, lalu menjadi kasir di toko swalayan kecil saat malam.
Aku pernah mengantarkan nasi bungkus ke rumah-rumah demi tambahan uang kuliah Dawan. Aku tak pernah meminta apapun sebagai balasannya. Tidak uang, tidak rumah, hanya hormat, hanya sedikit kasih. Dan hari ini, anak itu memberiku sofa. Eva, menantuku, tak menyembunyikan ketidaksukaannya. Aku sering melihat cara dia memandangku, seperti melihat beban yang seharusnya tidak ada. Ia tak suka saat aku memasak sendiri di dapur. Ia tersinggung saat aku menyapu lantai. Ia bahkan berkata pelan pada Dawan, yang sempat kudengar. Kalau ibumu terus di sini, aku bawa anak-anak pulang ke rumah mama aja. Dawan diam. Tidak membelaku. Tidak juga menegur istrinya. Malam sebelumnya, aku sempat membuka pesan lama di ponsel. Ada satu dari Sihran, yang hanya berbunyi. Jangan kira kamu menang hanya karena dapat surat cerai. Kamu cuma jadi perempuan tua tak berguna sekarang. Dan anehnya, aku tidak marah, tidak sakit hati. Pagi itu, aku berdiri pelan-pelan. Kubuka pintu apartemen tanpa suara. Kuselipkan album foto ke dalam tas. Kuhirup udara pagi yang dingin dan pahit. Lalu aku melangkah keluar, tanpa tahu kemana. Tapi satu hal aku yakin, aku tidak akan kembali. Langkahku membawa tubuh ringkih ini ke trotoar paling dekat. Langit masih suram, matahari bahkan belum terlihat. Aku berdiri mematung di halte, menunggu angkot pertama yang lewat. Uang 20.000 di tanganku terasa seperti selembar harapan yang tipis dan mudah robek. Ketika angkot datang, aku naik tanpa tanya kemana arahnya. Hatiku sudah tak peduli lagi. Aku duduk di pojok, menggenggam tas erat-erat. Pikiranku berputar. Aku tak punya sanak keluarga. Ibuku sudah lama meninggal. Ayah meninggalkan kami sejak aku kecil. Kakak lelakiku hilang entah kemana sejak krisis ekonomi 20 tahun lalu. Aku sungguh sendirian. Angkot berhenti di terminal kota kecil di pinggiran. Aku turun. Udara di sini lebih lembab. Orang-orang mulai sibuk dengan gerobak, terpal, dan suara sayur-sayuran dilempar ke lantai pasar. Aku berjalan di antara mereka, memandangi dunia yang tak kukenal, mencari celah untuk bertahan. Lapar mulai terasa. Aku mendekati warung kecil di pinggir pasar dan memesan nasi uduk sebungkus. Harganya 10.000. Aku makan di bangku kayu, perlahan, seolah sedang menghitung setiap butir nasi. Sisa uangku kini 10.000 rupiah. Aku tak punya rencana, tapi semesta seolah memberiku arah. Saat sedang mencuci tangan, aku melihat seorang nenek renta tiba-tiba limbung dan pingsan di dekat lapak pisang. Orang-orang hanya melihat lalu berlalu. Entah karena takut atau tak mau repot. Naluriku bergerak tanpa pikir panjang. Aku menghampiri dan segera menopangnya. Bu, Bu, bangun, Bu. Napasnya tersengal, matanya kosong, tapi ia masih hidup. Aku menepuk-nepuk pipinya. Panik. Seorang penjual buah memberiku air putih. Perlahan nenek itu sadar dan bergumam lirih. Aku kehausan lapar. Aku tak berpikir dua kali. Kubelikan air kemasan dan roti isi dari warung sebelah. Totalnya 9.000. Sisa uangku tinggal 1.000 rupiah. Tapi kurasa, untuk pertama kalinya dalam 2 hari, aku merasa tidak seburuk sebelumnya. Nenek itu akhirnya bisa duduk. Ia memandangku dengan mata yang sayu namun hangat. Namamu siapa, Nak? Sadira, Bu. Jauhku. Ia terdiam lama, lalu tersenyum pelan. Kalau kamu tidak keberatan, ikut saya sebentar. Rumah saya dekat. Saya tak bisa jalan sendiri. Aku menuntunnya melewati gang-gang sempit. Kami tiba di sebuah rumah tua berpagar kayu. Catnya sudah mengelupas. Tapi ada aroma hangat dari dalam, bukan dari makanan, melainkan dari kenangan. Saat aku memapahnya masuk, ia berkata pelan, "Namaku Bu Regita. Dulu saya punya warung makan di sini. Sekarang sudah lama tutup. Tapi saya butuh seseorang untuk membantu jaga rumah. Kamu bisa tinggal, kalau mau." Aku berdiri kaku. Rumah itu memang tua, tapi jauh lebih manusiawi dari sofa yang kemarin kutiduri. Aku menatap wajah lelah nenek itu.
Dengan suara pelan aku menjawab. Saya mau, Bu. Asal saya tidak merepotkan. Dia tersenyum. Justru saya yang butuh bantuanmu. Dan begitulah, dengan sisa uang Rp1.000, aku resmi menjadi penghuni rumah baru. Bukan rumah mewah, bukan milik darah dagingku, tapi rumah pertama yang menyambutku tanpa menghakimi masa laluku. Rumah Bu Regita tidak besar, tapi cukup untuk 2 orang. Dindingnya dari kayu, lantainya dari semen yang sudah mulai retak di beberapa tempat. Tapi dibanding sofa berdebu dan tatapan dingin Eva, tempat ini seperti surga kecil. Di halaman belakang ada pohon jambu air yang buahnya jatuh berserakan. Belum dipungut siapapun. Bu Regita menempati kamar depan. Ia menyuruhku tidur di kamar satunya. Kecil, tapi bersih. Di atas ranjang rotan, masih ada selimut lipat yang hangat baunya. Tidak ada lemari, hanya rak kayu yang sudah melengkung dimakan usia. Hari-hari pertama, aku membantu Bu Regita membersihkan rumah. Menyapu, mengepel, mencuci piring, menyingkirkan tumpukan kardus dan koran lama yang sudah lembab. Di sudut dapur, aku menemukan tumpukan peralatan masak lama yang berkarat. Ada wajan besar, ulekan batu, dan penggiling bumbu yang baunya masih menguar meski tak pernah dipakai bertahun-tahun. Dulu disinilah aku menghidupi 5 orang cucu, kata Bu Regita suatu malam sambil menyeruput teh. Warung makan, Rasa Regita, namanya. Pembelinya bukan hanya warga pasar, tapi juga pegawai kecamatan, sopir truk, sampai turis yang nyasar. Tapi sejak lututku lumpuh separuh, aku tutup. Gak ada yang bisa meneruskan. Aku hanya mengangguk, tak ingin terlalu banyak tanya. Tapi jauh dalam hati, aku penasaran. Warung yang bisa bertahan bertahun-tahun pasti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa. Mungkin kenangan, mungkin juga cinta. Suatu pagi, saat Bu Regita tidur, aku memberanikan diri membuka gudang kecil di samping dapur. Di sana, aku menemukan buku resep tua berisi catatan tangan yang masih bisa terbaca. Tulisan-tulisan itu rapi, nyaris seperti ditulis oleh guru sekolah. Aku membuka halaman acak dan tertumbuk pada satu menu. Sayur lengko kuah rempah andalan pelanggan hari Jumat. Aku membaca resep itu berkali-kali. Bahannya tidak rumit, sebagian besar masih ada di dapur. Santan, lengkuas, bawang merah, daun salam, kencur. Hanya satu yang tidak ada, ikan salai. Bahan utama kuahnya. Sore itu, aku keluar ke pasar, berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong becek dengan uang pinjaman 5.000 dari Bu Regita. Kutanya satu persatu pedagang sampai kutemukan seorang kakek tua yang menjual ikan salai yang nyaris busuk karena tak laku. Ia memberikannya hanya dengan harga 3.000. Buat apa, Bu? Tanyanya. Buat menghidupkan dapur. Jawabku pelan. Malam itu aku memasak diam-diam. Kukira tanganku sudah tumpul karena bertahun-tahun hanya menyentuh setrika dan kasir swalayan. Tapi ternyata ingatanku masih kuat. Aroma rempah itu menguar dan menyusup ke tiap sudut rumah. Bahkan Bu Regita yang sedang tidur, bangun dan duduk di kursinya, mengendus pelan. Ini, bau masakan saya dulu, gumamnya lirih. Aku membawa semangkuk kuah sayur lengko ke hadapannya. Ia mencicipi 1 sendok, lalu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Rasanya sama. Dan malam itu, aku dan Bu Regita makan seperti 2 perempuan yang baru saja menemukan kembali bagian hidup mereka yang sempat hilang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa berguna kembali. Bukan sebagai istri yang harus kuat, bukan sebagai ibu yang harus sabar, tapi sebagai diriku sendiri, Sadira, perempuan yang punya rasa dan tangan yang masih bisa menciptakan kehangatan. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Bagaimana kalau warung ini kita hidupkan lagi? Apa kau waras? Tanya Bu Regita pagi itu sambil memijat kakinya yang bengkak. Aku hanya tersenyum, duduk di bangku panjang dekat jendela dapur. Waras, Bu. Justru karena saya waras, saya tahu kita tidak bisa selamanya hidup dari sisa beras dan uang pas-pasan yang sebentar lagi habis. Bu Regita menatapku lama. Ada keraguan di matanya,
tapi juga kilat kecil yang seperti bangkit dari tidur panjang. Warung itu mati sejak cucu-cucuku memilih kerja di kota dan lupa jalan pulang, gumamnya. Aku sudah 10 tahun tak pegang sendok sayur. Tapi lidah ibu belum mati, potongku pelan. Dan saya masih bisa masak. Kita tak usah buka besar-besaran. Cukup 1 meja, 2 bangku, 1 panci. Kita hidupkan rasa Regita, walau cuma dari emper dapur. Ia tertawa pendek, lalu batuk. Tapi kali ini batuknya bercampur haru. Kamu benar-benar gila. Tapi gila yang hangat. Kami mulai dengan sederhana. Saya bersihkan teras depan, cuci piring-piring lama, gosok panci dengan sabut kawat sampai mengilap. Kami hanya menyiapkan 2 menu, sayur lengko kuah rempah dan nasi goreng hitam daun jeruk. Resep kedua itu juga dari buku tua. Konon dulunya hanya dibuat untuk pelanggan tertentu yang datang dari luar kota. Modal kami berasal dari hasil jual 2 panci aluminium dan 1 cangkir antik yang tak pernah dipakai. Totalnya 50.000. Itu cukup untuk beli beras, santan, dan bumbu dasar. Hari pertama buka, tidak ada yang datang. Aku duduk di kursi plastik, menunggu sambil mengipas arang. Dari jauh, beberapa anak kecil lewat dan mencium bau masakan, tapi hanya mengintip. Hari kedua, seorang ibu tua yang lewat memesan 1 bungkus nasi. Ia duduk sambil mengunyah pelan. Saat suapan terakhir, ia bertanya, "Ini, warung lama Bu Regita, ya? Yang dulu rame banget waktu aku masih dagang di sini." Aku mengangguk. Dibuka lagi. 1 minggu ke depan, Bu. Cuma 2 menu. Esok harinya, pembeli bertambah jadi 3. Lalu 5. Lalu 7. Seminggu kemudian, kami kehabisan bahan di jam 11 siang. Aku tidak mengira rasa itu masih dicari, kata Bu Regita dengan mata berkaca-kaca. Bukan hanya rasa, Bu, tapi ingatan. Seorang lelaki parubaya bernama Pak Gus, mantan sopir truk pengantar barang, bahkan datang hanya karena mencium aroma kuah dari seberang pasar. Ini bau masa mudaku, katanya sambil tergelak. Aku mulai memperkenalkan diri sebagai Bularas, bukan Sadira. Bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk memulai ulang. Nama itu kuambil dari buku resep Bu Regita yang ditandatangani dengan inisial LR, Laras Regita. Dari hari ke hari, warung kecil kami menjadi bisik-bisik pasar. Orang-orang tak percaya warung tua itu bisa kembali hidup. Bahkan ada yang bilang, itu warung yang ditinggal cucunya dan bangkit cuma sama 2 orang tua. Tapi aku tahu, bukan warungnya yang bangkit. Akulah yang hidup kembali. Setelah ditendang dari rumah sendiri, dihina oleh darah daging, dan ditinggal tanpa tempat pulang, aku menemukan rumah di atas tungku dapur dan aroma rempah. Dan perlahan, tanpa mereka sadari, namaku mulai dikenal kembali, bukan sebagai istri Sihran, bukan sebagai ibunya Dawan, tapi sebagai Bularas, penjaga rasa yang nyaris dilupakan. Pagi itu, sebelum ayam jantan di gang belakang berkokok, aku sudah berdiri di dapur. Ulekan batu menari di bawah telapak tanganku. Tangan ini sudah terbiasa dengan irama bumbu, cabai merah, kemiri, kencur, bawang putih. Tiap pagi, dapur kami bergema dengan suara kayu patah dan angin dari tungku yang menyala. Asap pertama yang naik menjadi penanda bahwa hari baru telah dimulai. Warung kecil kami tak punya nama besar, tak ada papan, hanya selembar kertas sobek bertuliskan, nasi lengko goreng hitam, Bularas. Tapi pelanggan mulai berdatangan, dari penjaga toko hingga pedagang sayur, dari petugas keamanan hingga ibu-ibu pengurus pengajian. Beberapa bahkan datang dari luar pasar, hanya karena mendengar cerita. Ada warung kecil, masakannya bikin kamu diam waktu ngunyah. Satu dari mereka adalah Ningrum, mantan pelanggan warung Regita 10 tahun lalu. Kini ia seorang guru. Setelah mencicipi nasi goreng hitam, ia memotret piringnya dan mengunggahnya ke grup media sosial komunitas pasar. Tak lama, warung kami viral di lingkaran kecil kampung ini. Pagi-pagi, kursi plastik sudah penuh. Bahkan ada yang rela duduk di trotoar hanya untuk semangkuk kuah lengko. Aku dan Bu Regita tak punya pegawai.
Semuanya kami kerjakan sendiri, belanja, memasak, mencuci. Tapi lelah itu menyenangkan. Ada arti di balik keringat kami. Suatu hari, saat menutup warung, Bu Regita menyerahkan sebuah amplop. Ini bagianmu, katanya. Di dalamnya ada 3 lembar 100 ribuan. Aku tertegun. Bu, saya tinggal di sini, makan di sini, nggak pantas nerima uang sebanyak ini. Tapi kamu bukan cuma tamu, Laras, katanya tegas. Kamu bagian dari warung ini sekarang. Sejak hari itu, warung kami bukan lagi sekadar tempat jualan. Ia menjadi tempat bercerita. Para pelanggan curhat tentang hidup mereka, anak-anak mereka yang merantau, tentang suami yang pergi tanpa kabar, tentang rasa sepi yang hanya bisa diredakan oleh sepiring makanan hangat. Dan di antara semua kisah itu, aku mendengar satu nama yang tak asing. Eva. Seorang pelanggan menyebutkan bahwa istri temannya bekerja di dinas sosial dan sedang sibuk mempersiapkan acara pelatihan UMKM kuliner. Salah satu peserta yang akan diundang katanya bernama Eva Andinata, dikenal karena postingan mewah tentang kehidupan rumah tangganya dan ibu mertuanya yang tinggal di apartemen mewah. Aku terdiam. Aku tahu itu Eva, menantuku. Dan berarti, Dawan tak jauh. Mereka hidup nyaman, berlenggang di media sosial. Sementara aku di sini, menakar cabai demi rasa. Tapi tidak ada dendam dalam dadaku malam itu. Hanya satu tekad. Kalau tak bisa dipeluk anak sendiri, biarlah aku dipeluk orang-orang asing yang menghargai setiap sendok perjuanganku. Aku berdiri menatap bulan dari jendela dapur. Dengan tangan beraroma bawang dan hati yang kembali berdenyut. Aku tahu, perjalanan ini baru dimulai. Sudah lebih dari sebulan sejak aku melangkah keluar dari pintu rumah Dawan tanpa menoleh lagi. Sejak itu, tak satu pun panggilan atau pesan ku terima. Ponselku mati sejak hari kedua, dan kurasa dia pun tak bersusah payah mencariku. Tapi pagi itu, suasana pasar berbeda. Warung kami baru saja selesai melayani antrean ketika seorang pemuda berpakaian rapi berdiri di depan meja. Ia memandangi sekeliling warung kami. Bukan seperti pelanggan lapar, melainkan orang yang mencari sesuatu. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Bu, ini benar warung Bu Laras yang viral itu?" Aku mengangguk sambil menyekat tangan dengan lep. "Boleh saya pesan nasi goreng hitam dan sayur lengko, dua-duanya dibungkus?" "Boleh, tunggu sebentar ya." Nada bicaranya sopan, bahkan terlalu sopan untuk orang pasar. Tapi saat aku kembali ke dapur, jantungku berdetak tak beraturan. Suara itu, caranya berdiri, lengannya, semuanya terlalu mirip Dawan. Aku intip dari sela dinding dapur. Wajahnya sedikit lebih tirus, rambutnya lebih pendek, tapi itu Dawan. Anak kandungku. Tanganku gemetar saat mengangkat nasi dari pengukus. Tapi aku menahan diri. Aku tak ingin muncul sebagai ibu yang kembali menuntut belas kasih. Aku sudah janji pada diri sendiri. Aku akan berdiri dengan namaku sendiri, bukan sebagai embel-embel siapapun. Kupaketkan makanannya, lalu kembali ke meja depan. Nasi goreng hitam dan sayur lengko, 25.000. Ia menyodorkan uang tanpa menatap mataku. Saat ia menerima bungkusan, ia berkata sambil tersenyum kecil, "Ini, rasanya seperti masakan ibu saya. Dulu beliau sering masak begini." Aku hanya tersenyum. "Semoga rasanya bisa mengobati rindu, Nak." Ia mengangguk, lalu pergi, membawa bungkusan itu dengan langkah lambat. Aku berdiri diam, memandangi punggungnya yang menjauh. Ingin rasanya memanggil, ingin rasanya memeluk, tapi aku tahan semuanya. Bu Regita menghampiriku dari dalam. "Itu tadi, anakmu?" Aku menatap lantai, menahan napas yang tersangkut. "Iya, tapi dia tak mengenaliku." Bu Regita mengangguk pelan, matanya berkaca. Kadang, orang yang paling dekat justru yang paling buta. Tapi biarlah, kau sudah jadi Laras sekarang. Jangan biarkan kesakitan lama mencuri damai barumu. Aku duduk, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, air mata jatuh di pipiku. Bukan karena sakit, tapi karena kenyataan bahwa darah dagingku sendiri telah melupakan wajah ibunya.
Namun ada satu hal yang kurasakan lebih kuat dari sedih. Aku tidak ingin dia mengenaliku sebelum aku berdiri sepenuhnya sebagai diriku sendiri. Dan hari itu, aku bekerja lebih keras dari biasanya. Membersihkan dapur, menyapu halaman, memasak lebih banyak. Bukan karena ingin diakui, tapi karena aku tahu, cepat atau lambat, dia akan kembali. Dan saat itu terjadi, aku ingin dia melihat siapa yang benar-benar pernah dia tinggalkan. Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Bu Mentari, ibunya Eva, duduk di kursi malas sambil memoles kuku. Di depannya, Eva sedang menyuapi anak sulungnya sambil bermain ponsel. Dawan berdiri di dekat jendela. Wajahnya murung. Aku merasa, ibuku pasti tersinggung. Masa aku biarkan dia tidur di sofa? Gumam Dawan lirih. Eva menoleh, menghela napas panjang. Sayang, kamu jangan terlalu larut. Dia yang pergi sendiri tanpa pamit. Udah 1 bulan lebih. Nggak ada kabar. Itu namanya drama, bukan tanggung jawab. Bu Mentari tersenyum sinis, lalu ikut bicara. Dari awal aku bilang, Sadira itu perempuan yang manja dan keras kepala. Dia pikir dunia masih berputar di sekelilingnya. Padahal, zaman sudah berubah. Kita nggak bisa terus-terusan mengurus perempuan tua yang, maaf ya, tak tahu diri. Dawan menunduk. Tapi dia ibuku. Ibu kandung. Iya, potong Eva. Tapi kamu sudah punya istri dan anak. Keluarga barumu harus jadi prioritas. Bu Mentari menambahkan dengan suara lembut tapi dingin. Kalaupun dia ada di jalanan sekarang, itu pilihannya sendiri. Mungkin sedang mencari simpati. Jangan sampai kamu dimanfaatkan rasa bersalah. Wan. Dawan memejamkan mata. Bayangan wajah wanita tua di warung itu, Bu Laras, kembali muncul di benaknya. Tatapannya terlalu akrab. Suaranya terlalu hangat. Dan rasa nasi goreng hitam itu, persis buatan ibunya. Malam itu, diam-diam, Dawan membuka foto-foto masakan dari warung kecil itu yang sempat diunggah orang-orang di media sosial. Ia membandingkan bumbu, cara plating, bahkan potongan cabai hiasnya. Lalu ia menemukan satu foto tak sengaja. Seorang pelanggan mengunggah gambar dapur warung dari jauh. Dan di sana, samar-samar, ada perempuan tua berkebaya sederhana, sedang mengaduk panci besar. Mata Dawan membelalak. Tangannya gemetar saat memperbesar gambar. Wajah itu mirip sekali dengan ibunya. Ia berdiri dari kursi. Eva, aku harus keluar sebentar. Eva mengernyit. Keluar malam-malam begini? Mau kemana? Aku mau pastikan sesuatu. Eva berdiri juga. Tunggu, jangan bilang kamu masih mikirin ibu kamu yang pergi itu? Kamu yakin dia nggak cuma bikin sandiwara biar kamu merasa bersalah? Dawan diam. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang menekan begitu kuat. Lebih keras dari segala logika yang coba ditanamkan Eva dan Bu Mentari. Ia mengangguk singkat lalu melangkah keluar. Bu Mentari menggeleng pelan sambil memandang Eva. Lihat, apa ku bilang? Perempuan tua itu akan jadi hantu yang terus menghantui kalian. Dia mungkin tak punya rumah. Tapi dia tahu cara menanam luka. Eva menggenggam ponselnya erat-erat. Kalau dia benar-benar balik, kita pastikan dia tidak bisa merebut Dawan dari kita. Dan malam itu, 3 orang menatap langit yang sama dari 3 tempat berbeda. Eva dan ibunya dari apartemen hangat penuh lampu. Dawan dari jok mobil yang melaju ke pinggiran pasar. Dan aku, Sadira, atau yang kini dikenal sebagai Bu Laras, sedang duduk di dapur, menyiapkan adonan sambal untuk esok pagi, tanpa tahu bahwa badai akan segera datang kembali. Bukan dari mantan suami, tapi dari mereka yang pernah kucintai tanpa syarat. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Langit kelabu. Pasar sepi dari biasanya. Tapi warung kecil kami tetap menyalakan tungku. Aroma bawang goreng dan daun jeruk menguar dari dapur sempit. Bu Regita duduk di bangku rotan, menggulung sarung di lututnya, sambil meracik sambal terasi kesukaannya. Jam 8 lewat. Seorang pria datang dengan langkah pelan. Jaketnya setengah basah. Rambutnya sedikit acak.
Daun. Tapi kali ini, ia tak sekadar lewat. Ia duduk. Ia menatapku, bukan sekadar pelanggan yang memesan, tapi mata anak yang mencari jawaban. Bularas, ya? Tanyanya. Aku tersenyum, menahan detak jantung. Iya, nak. Mau pesan apa? Nasi goreng hitam. Tapi, boleh kalau saya lihat cara ibu masaknya? Aku terdiam sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Kalau kamu tahan dengan dapur penuh asap, silakan ikut ke belakang. Ia berjalan mengikutiku ke dapur. Ruang sempit itu hanya muat 2 orang berdiri berdampingan. Aku mulai memanaskan minyak, menumis bumbu, menambahkan irisan cabai dan daun jeruk. Tanganku bergerak otomatis, seperti biasa. Tapi aku tahu, satu pasang mata di sampingku tak berhenti memperhatikanku dengan tajam. Boleh saya tanya sesuatu, Bu? Suaranya agak bergetar. Silakan. Dari mana ibu belajar masakan ini? Aku menyendok nasi ke wajan, mengaduk dengan hati-hati. Dari seorang perempuan tua yang hidupnya habis untuk keluarganya. Tapi keluarganya tak pernah benar-benar tahu betapa keras dia berjuang. Sunyi mengisi ruang di antara denting sendok dan api. Aku tak menoleh. Aku tahu kalau aku menatap wajah Dawan sekarang, aku tak akan sanggup menahan air mata. Nama ibu, benar Bularas? Tanyanya lagi, perlahan. Aku tersenyum. Itu nama yang orang sini kenal. Ia terdiam lama. Makanan ini, sama persis seperti yang ibu saya buat waktu saya kecil. Aku memindahkan nasi goreng ke piring, memberinya 2 iris mentimun dan sejumput bawang goreng. Kadang rasa tak pernah bohong, kataku. Dia menyimpan ingatan lebih baik dari kepala kita sendiri. Dawan duduk di bangku dapur. Ia menatap piringnya. Tak langsung makan. Hanya diam, seperti sedang menata ulang semua potongan kenangan. Aku berpaling. Aku harus. Karena jika tidak, aku akan mengatakan segalanya terlalu cepat. Dan aku belum siap. Saat Dawan pamit, ia menatapku sekali lagi dan berkata, Bu, terima kasih. Saya belum pernah merasa selamat makan seperti ini. Sejak ibu saya pergi. Aku hanya mengangguk. Setelah dia pergi, Bu Regita masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja dan duduk di sebelahku. Tak banyak bicara, hanya mengusap tanganku yang masih menggenggam sendok. Kamu masih sanggup diam? Tanyanya lirih. Harus, jawabku. Padahal dia nyaris mengenalimu. Aku menatap api yang masih menyala di bawah wajan. Biarkan dia meraba jalannya sendiri. Kalau cinta memang masih ada, dia akan menemukanku. Bukan karena aku ibunya, tapi karena dia akhirnya melihat siapa aku yang sebenarnya. Dan hari itu aku bekerja seperti biasa. Tapi di dadaku, ada pintu yang hampir terbuka. Pintu yang hanya akan kubiarkan dibuka ketika ia benar-benar siap untuk melihatku dengan mata yang baru. Bukan sebagai Bularas, tapi sebagai Sadira, ibu yang dulu ia abaikan. Tak ada yang menyangka warung kecil di ujung pasar itu akan menarik perhatian siapapun di luar wilayah ini. Tapi satu unggahan dari pelanggan bernama Ningrum, tentang rasa yang membangkitkan memori dan pelayanan dari 2 perempuan tua yang senyumnya lebih hangat dari kuah lengko, menyebar kemana-mana. Seminggu kemudian, seorang perempuan muda berjas dan berkartu nama datang ke warung. Saya dari panitia Festival Kuliner Tradisi Nusantara, Bu. Kami ingin mengundang Warung Bularas sebagai salah satu peserta kehormatan. Kami khusus mencari masakan lokal yang bertahan melawan zaman. Aku tercekat. Bu Regita bahkan nyaris menjatuhkan ulekan dari tangannya. Tapi kami cuma warung kecil. Ucapku, setengah ragu. Justru karena itu, kami ingin memperlihatkan rasa yang bertahan bukan karena kemasan, tapi karena jiwa. Festival itu akan diadakan di alun-alun kota, lengkap dengan liputan media dan juri dari berbagai daerah. Semua biaya ditanggung panitia. Kami hanya diminta membawa 1 menu andalan dan 1 cerita. Malam sebelum hari H, aku duduk di depan cermin kecil yang tergantung di dinding kamar. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun,
Aku mengenakan kebaya coklat tanah yang dulu kupakai di acara perpisahan Dawan sebelum dia kuliah ke luar negeri. Aku menjahit kebaya itu sendiri, malam-malam setelah pulang dari kasir swalayan. Di luar, suara Bu Regita melatih pidato pendeknya terdengar samar. Kita nggak bercerita untuk menang. Kita cerita supaya dunia tahu. Ibu-ibu kayak kita masih hidup, katanya sambil tertawa kecil. Hari itu tiba. Tenda warung kami paling kecil di antara peserta lain. Tapi justru itu yang menarik. Orang-orang antre, bukan hanya karena penasaran, tapi karena aroma kuah dan nasi goreng hitam kami yang menusuk hidung dan hati sekaligus. Aku berdiri di belakang meja, melayani sambil senyum. Kamera dari stasiun lokal merekam. Seorang jurnalis bertanya, "Bu Laras, dari mana ibu belajar memasak seperti ini?" Aku menatap lensa kamera dan menjawab pelan namun mantap. Dari hidup. Dari dapur kecil yang menyimpan air mata dan ketulusan. Dari luka yang diajari sabar. Dan dari punggung yang tak sempat rebah karena anak harus makan. Di tengah riuh, Dawan berdiri di kejauhan, di balik kerumunan. Matanya menatapku tak berkedip. Ia melihat kebaya itu. Suara itu. Gerak tangan saat menyendok kuah. Tak ada keraguan lagi. Ia tahu. Wajahnya pucat. Matanya merah. Ia maju beberapa langkah. Lalu berhenti. Tak sanggup bicara. Sementara orang-orang terus memotret. Menyuap. Memuji. Dan merekam. Tapi aku tak menoleh ke arahnya. Aku tetap berdiri di depan wajan. Menyendok nasi. Membubuhkan bawang goreng. Dan melayani orang-orang yang sebelumnya tak mengenalku. Tapi menghormatiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku dilihat bukan sebagai istri, bukan sebagai ibu, tapi sebagai diriku sendiri. Sadira, perempuan yang mereka kenal sebagai Bu Laras, yang bangkit dari sofa tua, menjadi penghidup rasa yang hampir punah. Langit menjelang sore berubah jingga ketika tenda kami dipenuhi sorak dan tepuk tangan. Pembawa acara menyebut warung kami sebagai bintang kejutan festival, dan panitia memberikan piagam penghargaan atas dedikasi kami menjaga rasa lokal. Saat aku melangkah naik ke panggung kecil untuk menerima penghargaan, tangan ini sedikit gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena aku bisa merasakan sorot mata Dawan dari kejauhan, menembus ribuan pasang mata lainnya. Aku berdiri di depan mikrofon, memegang piagam di tangan kiri, lalu membuka suara. Saya bukan siapa-siapa. Hanya perempuan tua yang pernah merasa ditinggal, pernah kehilangan rumah, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Tapi dapur kecil dan rasa yang tulus menyelamatkan saya. Saya persembahkan ini untuk semua perempuan di luar sana yang pernah dipinggirkan tapi tetap memilih untuk tidak membenci. Perempuan yang diam-diam tetap menyajikan cinta, bahkan saat ia tidak lagi dihargai. Di tengah tepuk tangan itu, aku melihat Dawan berlutut, menutup wajah dengan tangannya, menangis seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang berharga. Beberapa orang menoleh padanya, bertanya-tanya. Tapi ia tidak peduli. Ia tetap menangis, diam-diam tapi penuh penyesalan. Lalu, perlahan-lahan, ia bangkit, mendekati panggung, menembus kerumunan, menatapku dari bawah panggung. "Ibu." Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi aku mendengarnya. "Ibu, ini ibu, kan?" Aku turun dari panggung dengan langkah mantap. Para penonton memberi jalan. Dawan berdiri di hadapanku. Wajahnya basah, lututnya gemetar. "Kenapa ibu nggak bilang? Kenapa ibu sembunyi?" Aku menatapnya lama. Bibirku ingin bicara, tapi hanya satu kalimat yang keluar. "Karena ibu ingin kamu melihat, bukan hanya tahu." Dawan terisak. Ia meraih tanganku, lalu tiba-tiba berlutut di hadapanku. "Ibu, maaf, saya anak durhaka." Orang-orang di sekitar kami terdiam, menyaksikan adegan itu dengan bisu. Beberapa mulai menitikkan air mata. Kamera-kamera memotret tanpa henti. Tapi aku tak tergesa memaafkan. Aku hanya menyentuh kepalanya dengan lembut. Seperti dulu ketika ia kecil dan mimpi buruk membuatnya menangis tengah malam. "Ada luka, Wan," kataku pelan.
yang tak bisa disembuhkan hanya dengan pelukan. Tapi, kalau kamu mau sabar, mungkin kita bisa merajut ulang. Sedikit demi sedikit. Dawan mengangguk cepat, memeluk kakiku, menggenggamnya seolah takut aku akan pergi lagi. Dan hari itu, anak yang pernah menyingkirkanku dari rumahnya, bersimpuh di kakiku, di hadapan semua orang. Tapi aku belum pulang. Belum waktunya. Malam itu, setelah festival selesai dan para panitia mulai membereskan tenda, Dawan masih duduk di bangku panjang depan warung darurat kami. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, tapi ia belum juga beranjak. Ia diam, seperti anak kecil yang takut ditinggal ibunya di tengah keramaian. Aku duduk di sebelahnya, membuka termos kecil, menuangkan teh jahe ke 2 cangkir plastik, lalu menyerahkan satu padanya. "Terima kasih, Bu," gumamnya, pelan sekali. Beberapa saat kami hanya diam. Dawan memainkan cangkir itu, tak sanggup menatap langsung ke mataku. Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali ibu masakin aku, katanya lirih. Dan ternyata, rasa itu selama ini yang aku cari. Tapi aku malah ngusir ibu dari hidupku. Aku menghela napas perlahan. "Kamu tidak mengusir, Wan. Kamu hanya tidak membuka pintu." Ia menoleh. "Tapi ibu nggak marah." Aku tersenyum kecil. "Marah pernah. Sakit pasti. Tapi yang lebih besar dari itu semua adalah kecewa. Karena aku membesarkan anak, bukan untuk disisihkan begitu saja setelah aku tak berguna lagi." Matanya kembali basah. "Eva, Bu Mentari, semua yang mereka bilang tentang ibu, aku telan begitu saja. Aku percaya mereka. Aku diam waktu Eva bilang ibu cuma beban. Aku diam waktu ibu disuruh tidur di sofa. Padahal, dulu ibu nggak pernah membiarkan aku tidur lapar. Bahkan saat ibu sendiri nggak makan." Aku tak menjawab, karena setiap kata dari mulut Dawan malam itu adalah jawaban dari doa-doa lamaku yang dulu sempat kulupakan. "Aku mau bawa ibu pulang. Ibu bisa ambil kamarku. Eva, dia pasti ngerti. Aku akan bicara." Aku menatap wajahnya dengan tenang. "Wan, aku sudah punya rumah. Bukan rumah besar. Tapi disinilah aku bisa berdiri, dihormati bukan karena status, tapi karena rasa." Ia menunduk. "Tapi aku anakmu, Bu. Dan kamu tetap anakku. Tapi bukan berarti aku harus kembali hidup dalam rumah yang tidak menghargai keberadaanku. Aku bukan marah, Wan. Aku hanya memilih tempat di mana aku dianggap manusia." Dawan menggenggam tanganku. "Aku tahu ini semua terlambat. Tapi izinkan aku menebusnya, satu hari demi satu hari." Aku menatap matanya. Di sana, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku melihat anak kecilku lagi. Anak yang dulu kutimang, kubela, kukasihi, kini duduk di hadapanku, bukan sebagai pria dewasa yang keras kepala, tapi sebagai anak yang akhirnya sadar. "Baiklah," kataku, "tapi kamu tidak menebus untukku. Kamu menebus untuk dirimu sendiri." Ia mengangguk, menahan tangisnya. "Boleh aku datang ke warung? Bantu-bantu? Cuci piring juga nggak apa-apa." Aku tertawa kecil. "Kalau kamu tahan berdiri di dapur sempit, silakan. Tapi jangan harap ibu memanjakanmu seperti dulu." Dan malam itu, di antara meja lipat dan aroma sisa sambal, ibu dan anak yang pernah saling kehilangan akhirnya bicara, bukan dengan emosi, tapi dengan hati yang belajar kembali saling memahami. Pagi-pagi benar. Sebelum pasar ramai dan ayam mulai berkokok, Dawan sudah berdiri di depan pintu rumah Bu Regita. Lengkap dengan celemek pinjaman, tangan siap mencuci piring, dan semangat yang, entah jujur atau karena rasa bersalah, membuncah di matanya. Aku membiarkannya masuk tanpa banyak bicara. Biarlah dia belajar dari diam, bukan dari petuah. Ia mulai hari dengan menyapu lantai dapur yang lengket, membelah cabai, dan mencuci piring-piring sisa kemarin. Tangannya kikuk. Berkali-kali ia terkena percikan minyak, bahkan menjatuhkan satu mangkuk sambal. Tapi ia tak mengeluh.
Bu Regita yang sejak pagi mengamati dari bangku rotannya cuma berkomentar. Akhirnya ada laki-laki yang betah juga di dapur ini. Dawan tertawa malu. Saya sedang belajar, Bu. Satu persatu pelanggan datang, dan warung kembali hidup seperti biasa. Tapi obrolan yang paling ramai hari itu bukan tentang nasi goreng atau sayur lengko, melainkan tentang anak muda tampan yang bantu masak di warung Bularas. Wah, cucu Bularas ya? Bukan, katanya anak angkat. Lah, tapi mirip. Desas-desus itu berputar, tapi aku tak menjelaskan apa-apa. Biarlah mereka menebak-nebak. Ini bukan tentang pengakuan, tapi tentang perbaikan. Namun sore itu, badai datang lebih cepat dari yang kuduga. Saat warung hampir tutup, Eva muncul. Dengan gaun mahal dan parfum menyengat, ia berdiri di depan meja warung. Wajahnya campuran antara syok dan marah. Dawan. Dawan yang sedang mencuci piring menoleh kaget. Ia buru-buru melepas celemek dan menghampirinya. Eva, jangan bikin keributan. Eva menunjukku. Jadi benar, ini memang ibumu, kan? Selama ini kamu bohong sama aku. Kamu tahu aku udah cukup capek dicibir orang-orang soal mertua yang kabur gak jelas. Dan ternyata, dia jualan di sini. Orang-orang mulai menoleh. Bu Regita berdiri pelan, hendak menenangkan, tapi aku menahan lengannya. Eva mendekat ke arahku. Apa yang ibu mau sebenarnya? Mau rebut Dawan balik? Mau bawa dia dari aku? Udah puas bikin malu keluarga kami. Aku berdiri dari kursi, menatap Eva tenang. Yang aku mau, hanya hidup dengan damai. Di tempat yang menghargai aku. Aku nggak pernah rebut Dawan. Tapi kalau dia datang sendiri, itu bukan karena aku panggil. Itu karena kamu yang mendorong dia pergi. Eva terdiam, lalu menoleh ke Dawan. Jadi kamu pilih tinggal di sini? Sama orang-orang pasar. Meninggalkan anak-anakmu demi ini. Demi dia. Dan saat itulah, Dawan berlutut di hadapanku. Di hadapan Eva. Di hadapan para pelanggan. Di hadapan Bu Regita dan langit yang memerah sore itu. Ia mencium tanganku, lalu menunduk dalam. Ibu, izinkan aku menebus semuanya. Bukan sebagai pembuktian, tapi sebagai permintaan maaf. Karena pernah membiarkan orang lain merendahkanmu di depan mataku sendiri. Eva membeku. Matanya berkaca. Tapi bukan karena haru. Lebih karena kemarahan yang tak bisa disalurkan. Ia berbalik dan pergi tanpa kata, membanting langkahnya di atas paving pasar. Aku menarik napas panjang, mengelus rambut anakku yang berlutut. Sudah, Wan, bangunlah. Kau sudah cukup menanggung bebanmu. Sekarang waktunya berdiri dan menjadi laki-laki, yang tahu dari mana ia berasal. Dan dalam hati aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, kami melangkah bersama. Setelah hari itu, Eva tak lagi menghubungi Dawan. Ia memblokir nomor suaminya, meninggalkan pesan terakhir penuh kemarahan. Pilih ibumu, atau anak-anakmu, karena kamu tidak bisa punya dua-duanya. Dawan hancur. Selama beberapa hari ia hidup seperti bayangan, membantu di dapur tanpa bicara, duduk memandang hujan turun, dan hanya menjawab seperlunya. Ia mencoba menghubungi anak-anaknya, tapi tidak satu pun dibalas. Kalau kamu mau kembali, Wan, kembalilah, kataku suatu malam. Ibumu tak akan menyimpan dendam. Hidupmu masih panjang. Tapi Dawan menggeleng. Eva dan Bu Mentari menjadikan rumah kami tempat yang sempit. Aku tak bisa bernafas di sana. Aku ingin membangun hidup baru, Bu, dari rasa hormat yang utuh. Aku tahu, keputusan itu berat. Tapi aku juga tahu, setiap luka ada harganya. Dan kadang harga itu adalah kehilangan yang harus diterima. Hari-hari berlalu. Warung kami kini tidak lagi disebut warung kecil di pasar, tapi mulai dikenal dengan nama Dapur Laras. Nama yang disarankan oleh pelanggan tetap, dan akhirnya digunakan di spanduk baru yang dicetak panitia festival sebagai hadiah. Bu Regita makin sering duduk saja. Kakinya semakin lemah, tapi senyumnya tak pernah padam. Kalau umur saya tak panjang,
katanya suatu malam. Saya senang bisa melihat dapur ini hidup lagi. Dan kamu, sudah seperti anak kandung sendiri. Aku menggenggam tangannya erat. Tanpa ibu, saya tak akan bertahan. Di luar dugaan, tawaran membuka cabang datang dari seorang pengusaha kecil yang pernah makan di warung kami. Ia menawarkan tempat kecil di sudut ruko, gratis sewa 1 tahun, asal kami mengelola dan membagi hasil keuntungan. Dawan yang semula ragu, akhirnya mengambil alih tanggung jawab itu. Dan begitulah, warung kedua dapur Laras pun lahir. Bukan lagi sekadar tenda dan kursi plastik, tapi dapur rapi, dinding berubin, dan menu tetap hanya 2, tetap sederhana, tetap jujur. Aku memilih tetap di warung pertama, di pasar, di tempat di mana semuanya bermula. Tempat di mana aku mengenal kembali diriku. Suatu sore, saat warung hampir tutup, seorang anak remaja datang, anak sulung Dawan. Ia berdiri canggung di depan meja, lalu bertanya, "Bu Laras, Nenek Sadira ada?" Aku menoleh. Hati ini nyaris meledak. "Masuklah, nak," bisikku. Anak itu memelukku. Tanpa kata, hanya pelukan kaku. Tapi aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Dan dari luar pagar, Dawan berdiri menunggu. Matanya penuh haru. Aku tahu, pengampunan mungkin tidak instan. Tapi waktu selalu memberi ruang. Dan ketika warung itu ditutup malamnya, aku menatap langit dengan dada penuh syukur. Aku tidak kembali ke rumah lamaku. Tapi aku membangun rumah baru. Dari api, rasa, dan luka yang dijahit menjadi harapan. 1 bagian lagi tersisa. 1 langkah terakhir. Dan aku tahu, akhirnya sudah dekat. Hari ini genap 6 bulan sejak aku melangkah pergi dari rumah Dawan. Tanpa rencana, tanpa arah, hanya dengan uang 20.000 dan tubuh yang nyaris roboh. Kini, aku berdiri di depan 2 warung kecil yang setiap pagi mengepulkan asap rempah dan tawa para pelanggan. Di pintu kayu yang kami cat ulang, tertempel nama sederhana, Dapur Laras. Bukan nama glamor, bukan juga waralaba besar. Tapi nama yang lahir dari perjuangan dan keberanian untuk memulai ulang. Bahkan saat tak ada yang percaya kau masih bisa hidup terhormat. Bu Regita wafat 2 minggu lalu. Dengan tenang, dalam tidur. Di malam terakhirnya, ia memegang tanganku dan berbisik. "Kamu bukan tamu di rumah ini, Sadira. Kamu yang menghidupkannya kembali." Aku menguburnya seperti mengubur bagian dari jiwaku. Tapi juga kutanam tekad untuk menjaga warung ini sebagai warisan. Sebagai bukti bahwa ibu-ibu yang dianggap tak berguna pun bisa mengubah arah angin, jika diberi kesempatan. Dawan kini mengelola warung cabang di ruko kecil dengan tekun. Ia belajar dari dasar, bukan hanya masak, tapi menghitung, melayani, bahkan menyapu. Anak sulungnya, yang dulu tak pernah mengenalku lebih dari sekadar mertua yang tidak akur, kini memanggilku Nenek dengan bangga. Eva belum kembali. Mungkin tak akan. Tapi kami tak menunggu lagi. Karena hidup tidak menunggu orang yang tidak ingin melihat. Dan hari ini, aku duduk di kursi rotan Bu Regita, mengaduk teh jahe, memandangi antrean yang mulai mengular. Seorang ibu muda menghampiri dan bertanya, "Bu Laras, bagaimana caranya tetap kuat meski ditinggal semua orang?" Aku tersenyum. Mengingat kembali malam-malam di sofa berdebu, langkah pertama di terminal kota kecil, dan wajah anakku yang dulu menatapku tanpa kasih. Lalu ku jawab, "Jangan berharap dihargai oleh semua orang. Tapi pastikan kamu menghargai dirimu sendiri, bahkan saat dunia membuangmu. Kadang, dibuang bukan akhir, tapi jalan sunyi yang membawa kita pulang ke versi terbaik dari diri kita sendiri." Ia terdiam, lalu tersenyum, meneteskan air mata, dan mengangguk. Dan aku tahu, cerita ini mungkin selesai ditulis hari ini, tapi maknanya baru dimulai. Karena aku bukan lagi Sadira, perempuan tua yang dibuang dari rumah. Aku adalah Bu Laras, pemilik dapur kecil yang menyelamatkan rasa, kenangan, dan harga diri. Dan setiap sendok masakan yang kuhidangkan, bukan sekadar untuk mengenyangkan perut, tapi untuk membisikkan satu pesan kepada siapapun yang pernah merasa sendiri.
Kamu tidak kalah. Kamu hanya belum selesai. Setelah aku bercerai, putraku hanya memberiku